Allah melayang-layang. Jadi seakan Tuhan itu roh, padahal itu angin yang daripada Tuhan. Angin yang daripada Tuhan dari mana, Bil? Iya kan di penciptaan pertama Tuhan membawa 10 hal. Salah satunya ini, kita anggaplah ini angin yang daripada Tuhan. Angin yang daripada Tuhan ini berasal dari mana? Ya dari Tuhan lah, diciptakan itu dari Tuhan kan. Nah sebentar, ketika angin yang berasal dari Tuhan ini berasal dari Allah itu sendiri. Dia itu sudah ada di dalam Allah kan? Betul kan? Maka saya tanya dulu ke Billy, kalau dia sudah ada di dalam diri Allah, hakikatnya itu apa, Bill? Nah, di dalam diri emang Tuhan punya diri. Ketika seorang nabi itu dikatakan bersama-sama dengan Allah, itu roh Allah ada padanya. Roh Allah. Dikatakan roh Allah, malaikat Allah, angin Allah, awan Allah, itu adalah ciptaannya. Sejak kapan Nabi Musa mengajarkan untuk menyembah Ruach Kodes? Aduh. Bahkan di Torah itu 5 kitab Musa itu, Hamishahum Torah itu Ustaz Ali, tidak ada Ruach Kodes, nggak ada. Kenapa? Karena Musa itu wakallamallahu Musa taklima. Yahudi juga paham, dia itu tidak pakai Roh Kudus, langsung diajak bicara langsung sama Allah. Makanya nabimu ya, nabimu Jibril aja nggak kenal. Nabimu tuh nggak kenal sama Jibril loh, lari terdiri-diri, lari ke istrinya, dipangku. Sudah membajak Taurat. Jadi nabimu itu, jadi nabimu itu mau hujatan di sini. Nggak ada hujatan. Kalian sendiri yang mulai kan? Kamu sendiri yang mulai. Kita bertanya ilmiah. Sabar. Nabimu nggak kenal Jibril. Nabimu nggak kenal Jibril. Semuanya nggak apa-apa, nggak apa-apa Majid. Kita penonton akan menyaksikan. Kalau satu mengkata menhujatan di room saya, aku nggak mau ambil dosa orang. Maaf ya. Majid, saya menghujat. Apakah saya menghujat ketika saya berkata bahwa Nabi Muhammad tidak mengenal Jibril? Semuanya sabar, semuanya. Sabar. Semuanya kita jangan mana ahli, bro. Giga namanya, jangan panggil ahli kitab, Giga namanya. Oke. Semuanya di sini tolong diskusi dengan ilmiah, terus apa yang kita sampaikan itu adalah akhlak kita di depan manusia. Jadi tolong berjaga, beradab, berakhlak, menghormati, menghargai, sama-sama kita ini bersembahan masing-masing gitu. Tolong kita pakai bahasa yang sopan ya. Tolong ya, jangan kita bawa ayat dan dalil dan kaidah-kaidah. Jangan suka lempar-lempar batu gitu. Ya, Majid, di manakah saya menghujat ketika saya berkata Nabi Muhammad tidak mengenal apa yang ditemuinya? Dia tidak mengenal Jibril. Dia takut. Gimana saya menghujatnya? Saya mau tanya kepada Bang Billy. Ya. Dalam pemahaman akidah Yahudi berdasarkan Taurat, apakah benar firman itu adalah Tuhan? Oh enggak, firman itu justru diciptaan. Jadi orang Yahudi memandang firman itu adalah perkataan. Perkataan adalah susunan dari suku kata adalah dari huruf-huruf. Nah, oleh sebab itu kalau kita belajar pelajaran keempat dari memahami Torah, yaitu yang namanya Midrash atau Dras, jelas bahwa Tuhan itu pertama menciptakan huruf dulu, sehingga sistem untuk berkomunikasi dengan manusia harus memakai huruf yang dipahami oleh bahasa manusia. Ketika dia berbicara dengan malaikatnya atau binatang, pasti dengan komunikasi yang berbeda dengan cara berkomunikasi dengan manusia. Artinya dalam keyakinan Yahudi Tuhan itu esa, tidak berwujud, tidak bertempat, tidak bergantung dengan waktu kan? Dan mereka tidak pernah ada pengajaran bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, apalagi firman juga Tuhan. Dan Yesus atau Isa adalah praktisi Yahudi kan ketika hidupnya kan? Saya nggak tahu Yesus. Saya I don't care about Jesus. Ya, dalam fakta sejarah Yesus adalah praktisi Yahudi, bahkan dia dikatakan seorang rabi. Iya, kalau rabi kan punya kalau dia ngaku rabi, dia pasti punya gurunya. Karena seorang rabi itu pasti ada tuntunan dari rabi yang lebih senior, kayak misalnya Paulus. Paulus mengaku dia murid Raban Gamaliel. Ada rabinya.
Artinya kan pengajaran Rabi itu pengajaran Yahudi ya, Pak? Harusnya kan? Betul. Dan seorang rabi itu harus menikah karena mitzvot yang pertama adalah menikah. Bilang Yesus menikah. Masa? Lah kan dia rabi, harus menikah lah dia. Oh gitu. Loh, iya kan dia kan rabi di perjanjian baru kan dibilang rabi. Ya kan? Anohi apa itu? Engkau memanggilku rabi dan Tuhan, gitu kan? Jadi kita lebih baik buka statement baru dan statementnya bahwa orang saya minta tolong orang Yahudi untuk menjelaskan kitabnya. Pas terjebak sendiri dengannya. Udah. Di dalam agama Yahudi tidak ada Roh Kudus itu jadi Tuhan, firman jadi Tuhan. Tidur sudah. Dengerin apa? Itu ating jaga. Jadi gini, Bro Billy, kamu baca Zohar, kamu mempelajari Kabalah nggak? Jadi gini, yang namanya Roh Kudus. Jadi yang namanya Roh Kudus itu lawan daripada Roh Kudus itu Roh Najis, gitu. Roh Kudus dan Roh Najis ada itu. Ada dua terminologi itu dalam Alkitab. Roh apa? Roh Hatame. Roh magic ya. Jadi ada roh yang kudus, ada juga roh yang najis gitu, yang tami. Oh, yang najis ya. Artinya kan dari pemahaman yang disampaikan oleh Bro Billy, jika Yesus seorang Yahudi, pasti dia tidak mengimani bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Apalagi dia mengajarkan bahwa firman adalah Tuhan. Ajak keluar, Jai. Iya enggak? Ya kalau udah itu orang rabi ya pasti gitu harusnya. Iya, ini fakta sejarah, nggak bisa kita pungkiri. Kalau kita lihat, kalau menurut itunya narasi dari PB kan Yesus itu nggak ke gereja ya, dia ke rumah ibadah, ke sinagog. Terus dia juga disunat umur 8 hari. Jadi sebenarnya kalau dalam kita lihat cerita Yesus dalam PB, tidak ada yang tidak Jewish, tidak ada yang tidak Yahudi di dalam kehidupan Yesus. Gitu. Berarti Yesus seorang Yahudi ya. Kalau kita merujuk kepada cerita di dalam PB gitu. Ya nggak apa. Bro Bill, aku mau nanya, kamu mempelajari kitab-kitab Zohar nggak sih? Kabalah Zohar ya. Belajar pernah. Kamu mempelajari ya? Karena gini bro, di dalamnya aku kutip ya dari Studies in the Zohar oleh Yehuda Libes ya. Di sini dia mengutip kutipan dari Zohar ya. Ini the go to phrase orang Israel loh, yaitu Shema itu sendiri. Dia berkata seperti ini. Dengar hai Israel, Adonai Elohenu Adonai Elohenu adalah Echad. Ketiganya adalah Echad. Bagaimanakah ketiga nama itu bisa Echad? Hanya melalui persepsi iman di dalam penglihatan Roh Kudus yang memegang mata yang tersembunyi saja. Kan ada karena mereka mengartikan gini, di dalam Zohar itu dia mengartikan Adonai Elohenu Adonai Echad. Kenapa nama Adonai diulang sampai 3 kali? Itu ada 3 nama yang diulang sampai 3 kali. Dan sebentar. Dan kenapa Nabi Yesaya itu mengulang kudus sebanyak 3 kali? 3 kali lagi. Iya. Kolor saya juga kayak nggak ada kerjaan. Kudus. Berarti kemarin kita takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah ada 3 karena 3 kali. Oh iya benar. Aduh. Itu dalam tradisi Semitik 3 itu adalah kesempurnaan bro. Jadi gini bro. Di dalam Islam itu memang ada sisa-sisa keotengan. Gini. Contoh, bahkan dalam permulaan dalam permulaan Al-Qur'an ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Jadi Allah 3 gitu. Trinitas lagi. Aduh. Jadi gini bro. Bro Bang Ali, kalian itu kan sunahnya itu kan ketika wudhu itu dicucinya 3 kali kan? Iya. Nah kami dari kekristenan timur itu juga mencuci 3 kali. Kami wudhu itu cucinya 3 kali. Kenapa cucinya itu 3 kali? Karena kudus lah Tuhan. Itu 3 kali. Oh, kalau masalah ketuhanan 3, kalau masalah Tuhan ada 3, itu semua tradisi pagan. Semua tradisi pagan mengatakan Tuhan itu 3 unsur.
3. Tadi bagaimana kalau dokter, saya pernah berobat ke dokter, dokter kasih resep saya paracetamol 3 kali 1. Ini gimana itu maksudnya? Oh, ada hubungan sama Tritunggal dong? Wah, hancur kalau begitu. Makan 3 kali sehari juga. Ini, Bang Ali. Iya, makan 3 kali sehari. Anda belajarnya itu masih nggak terlalu dalam soalnya. Kalau kita berarti antum ini nggak paham makna Adonai, Elohim, ya. Eli antum nggak paham. Ini ada Billy nih, antum bisa dikasih kuliah. Kenapa nggak langsung aja Adonai, Ehad gitu aja? Ya, coba Billy jawab. Kenapa dalam Shema Israel itu ada 3 gelar yang disebutkan bersama? Adonai sebentar. Siapa Ehadnya? Kalau itu bilang Shema Israel Adonai Ehad. Itu tertulis dalam kitabmu loh, Wil. Itu tertulis dalam kitabmu. Tadi kan lu bernarasi, Biar dijawab dulu. Adonai Ehad. Adonai Ehad itu buat siapa? Eloheinu. Adonai Ehad aja. Oh, nggak bisa dong. Adonai, kenapa nggak langsung Adonai Ehad aja? Siapa? Iya, bagi siapa langsung Adonai Ehad aja? Oh, nggak bisa. Akan ada pertanyaan, Ehad bagi siapa? Dia kan satu tunggal. Adonai Ehad udah selesai kan? Iya, bagi siapa? Enggak, lalu kita lanjut dari dulu. Kamu nggak paham apa itu Adonai, apa itu Ehad. Ehad definite. Kalau Ahad baru nggak definite, general. Berarti pasti itu harus jelas siapa objeknya. Iya. Definite. Karena dia mispar Dakar kan, Bang Billy. Mispar Dakar kan menunjukkan sesuatu yang pasti. Iya. Ketika dibilang Adonai Ehad saja, dia akan Ehad buat siapa? Eloheinu, ya. Tuhan kita, Tuhan yang dan orang gitu. Dan di dalam kitab Zohar dia melihat ini sebagai 3 nama yang adalah Ehad. Kejauhan lu kalau Zohar mah belum mampu dah. Udah gitu aja. Belum mampu. Billy, saya tanya ke kamu gini aja, Bill. Oh, ada Gojek gak yang bisa COD bodrek ini saya? Gak apa-apa, gue gak peduli. Gini, Bill. Ini kita udah bicara ya sebenarnya ya. Gue gak peduli, Bill. Kalau seumpamanya Allah itu satu pribadi, ya udah biarkan dia satu pribadi. Gue gak peduli itu. Tetapi konsekuensinya ada seorang ulama yang kemarin gue tonton videonya. Kalau mau videonya nanti gue forward ya ke teman-teman ya. Dia yang berkata, di dalam kemarin kamu bawa buku, katanya dalam buku itu keyakinan Yahudi ada 2 esensi kekuatan di surga. Bukan 2 esensi, kamu salah. Bukan 2 esensi. Bukan sekarang kamu bawa video. Loh, mau saya forward itunya. Ulama ini berkata, ketika di dalam kekekalan Allah tidak sadar siapa dirinya. Karena apa? Tunggal. Dia nggak sadar, dia nggak tahu siapa dirinya. Itu siapa yang bicara? Rabi mana yang bicara gitu? Rabi mana yang bicara gitu? Allah tidak sadar siapa dirinya. Rabi mana yang bicara gitu? Bill, gua nggak peduli kalau kamu mau menyamakan Allahmu itu dengan berhala-berhala, itu silakan. Menurutku Bang, Yesus yang nggak sadar siapa dirinya, Bang. Soalnya dia nggak tahu Tuhan atau manusia dia. Maksudnya? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Yesus nggak tahu dia apa dia Tuhan apa dia manusia, dia itu karena di dalam pertanyaan itu pernah dikatakan Yahudi mana bicara gitu? Yahudi mana yang bicara gitu tadi? Gua nggak peduli. Ini kan maksudnya gini loh. Enggak. Kamu Billy bilang ini tadi kan, Billy ini sebenarnya gini. Gua tidak mau membuka luka Billy ya, karena itu akan merusak diskusi sebenarnya, Bang Ali. Nggak perlu framing. Betul. Ada lagi diskusi. Luka. Kita udah luka. Bill, kalian itu ya sanatnya itu sampai kemana sih, Bill? Mentoknya sampai kemana sih? Sampai sekarang Moshe Kibel Torah Mishnah yang paling atas itu siapa? Yang paling atas itu siapa? Yang paling atas itu siapa? Sekarang. Yang paling atas itu siapa? Yang paling atas itu siapa? Maksudnya? Kalian kan punya nih, kalian kan belajar sama Rabi-Rabi kan? Itu mentoknya sampai Rabi Akiva, bro. Pertanyaan yang sama bisa dikasih juga. Belajar sama siapa, Bill?
pertanyaan yang sama bisa juga ditanya ke kamu. Tritunggal itu sanadnya sampai ke siapa sih? Tritunggal itu? Dari awal penciptaan. Mana ada? Kok dari awal penciptaan? Gue bisa buktikan itu. Dari awal, gue bisa buktikan dari itu. awal penciptaan gimana? Gimana nyambung sanadnya? Kamu terserah. Begini, apa alasannya? Sebentar bro. Apa alasannya ketika Nabi Musa itu menuliskan Elohim untuk nama Allah? Elohim itu jamak loh. Waduh, nggak ngerti Ibrani ini orang. Aduh. Udah, kamu jelasin sama saya. Elohim bukan jamak. Ya, Elohim itu jamak. Tidak terhitung. Kan tidak bisa dihitung kan? Elohim itu tidak bisa dihitung loh. Karena itu dia jamak loh. Jangan mentang-mentang ada betul. Air tidak bisa dihitung kan? Air tidak bisa dihitung kan? Karena itu dia jamak. Allah pun itu tidak bisa kamu hitung. Kamu tidak bisa hitung dia sebagai angka 1, 2, 3, 4. Kalau enggak, kamu itu menyamakan Allahmu dengan berhala, Billy. Tapi kalau lu hitung, Bang, salah paham. Sekarang saya tanya begini. Bill. Kenapa ada 3 ya? Sekarang saya tanya gini, Bill. Kenapa ada 3? Sebentar. Kan nggak bisa dihitung. Itu kenapa bisa ada 3? Itu disingkapkan kepada manusia. Semua sifat-sifat gini aja Andra Moshe. Kamu tahu ya, ada 350 berhala di Mekah. Kalau saya singkirkan 349 berhala lainnya, itu satu juga alam itu seperti batu yang tidak sadar siapa dirinya di dalam kekekalan. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Semitik ada istilahnya isim ta'zim. Ada kosakata yang dibentuk dalam bentuk jamak untuk pengagungan diri. Aduh, nggak pernah belajar linguistik ini. Nggak apa-apa, kita terima. Kamu tunjukkan kepada saya, ya. Bukan kita terima, memang itu kaidah bahasa Semitik memang itu. Yang nggak apa-apa. Saya terima. Kamu kan bilang itu kan kaidah bahasa Semitik, Bang Ali. Kamu tunjukkan kepada saya, adakah dokumen-dokumen di zaman Nabi Musa, ya, yang misalnya Firaun kayak siapa kayak yang dia menulis dalam kata jamak untuk pengagungan dirinya? Ataukah dia mau memanggil dewa-dewanya itu dalam bentuk jamak? Dia memanggil satu dewa di dalam bentuk jamak untuk melakukan pengagungan. Musa disebut Elohim loh, masa Musa jamak? Iya, karena tidak ada. Musa jamak. Musa jamak ya? Oh, Musa jamak. Karena sebentar. Artinya cuma Musa aja kan yang menulis begitu kan? Dokumen-dokumen di luar Alkitab kan nggak ada. Kalau kita kejauhan. Contoh, saya kasih tahu ya, Jokowi aja kalau ngomong kalau kita pertanyaan saya gini, kalau Elohim itu jamak, kenapa harus 3 itu? Jamak itu banyak, bisa 4, bisa 5, bisa 2. Kenapa harus 3? Itu yang disingkapkan kepada manusia. Di dalam pribadi Allah itu terdapat firman dan rohnya itu, dan firman dan rohnya itu hidup, mempunyai kesadaran. Ya udah, gini aja, kalau memang betul Roh Kudus itu disembah oleh hidup, dia tidak mati. Ruah Elohim itu hidup, mempunyai kesadaran. Gimana? Maksudnya roh Tuhan dalam bentuk kejahatannya gitu? Enggak, itu beda lagi. Nah begini, sebentar. Sebentar aja. Ya udah, gini aja. Kamu tunjukkan. Sekarang kita kan sudah sebentar aja. Kalau enggak sebentar, saya 1 menit aja. Kalau benar habis itu gua ya. Dan dia adalah Elohim itu sendiri. Kenapa dia tidak kenalkan dirinya kepada Musa jauh-jauh hari dan memberikan satu pernyataan tegas? Aku Tuhan kalian ini bukan Elohim, bukan Adonai, bukan Hashem, tapi panggil aja Yesus dari dulu. Ngapain bikin bingung Taurat kalau ternyata dia memang bukan Tuhan, dan dia tidak dikenal sama sekali dalam Taurat, bro. Ya nggak apa-apa. Sama sekali tidak ada keyakinan Taurat itu. Jangankan Yesus, Roh Kudus saja bukan Tuhan dalam Taurat. Jadi nggak bisa ditarik-tarik Taurat untuk menyatakan bahwa Tritunggal itu sudah ada dalam Taurat sejak lama. Nggak ada, itu penipuan publik itu namanya.
Enggak apa-apa. Oke, kita akan ke sana ya. Begini Bang Ali, coba kita ngomong jangan dipotong-potong. Anggaplah Musa itu memanggil nama Elohim dengan untuk maksud pengagungan. Artinya pada masa itu seharusnya kita bisa menemukan literasi-literasi di luar Alkitab, di mana orang-orang Mesir, karena Musa kan dari Mesir tuh, dia kan dapat pendidikan Mesir. Orang-orang Mesir itu sudah menggunakan kata jamak untuk pengagungan. Kamu kasih saya satu dokumen orang Mesir bahasa apa? Orang Mesir bahasa apa? Ya maksudnya budayanya kan sudah ada. Budayanya kan sudah ada. Orang Mesir tidak berbicara bahasa Ibrani, bro. Sabar, santai. Budayanya sudah ada kan? Setidaknya kan kita ada dokumennya. Bahasa budaya untuk pengagungan dalam bentuk jamak itu kan sudah ada. Dokumen. Itu bahasa dua bahasa yang berbeda, bro. Nggak bisa. Ya udah, di mana barangnya? Adakah di luar Alkitab? Adakah Daud misalnya ketika dia berkata kepada subjeknya, dia berkata kami? Di mana? Ya, ataukah ketika orang-orang itu ingin mengagungkan satu orang raja, dia berkata raja-raja? Untuk satu orang. Ada. Saya kasih contoh, ada. Di mana? Itu ada orang Israel namanya Yakin itu kan nama. Ya itu namanya. Nama orang. Itu tapi nama. ketika merujuk kepada itu dibilang dia atau mereka. Nah sekarang begini, merujuk kepada raja itu orang panggil dia atau mereka. Ataukah ketika dia berbicara apakah dia pernah menggunakan kata kami? Bentar, ahli kita, bentar, kau diam dulu. Ini bagaimana dengan sebuah kota namanya Yerusalem? Apakah Yerusalem ada banyak? Yerusalem itu jamak. Jamak itu Yerusalem itu pakai bahasa Yunani. Kalau Yerusalem, kalau bahasa aslinya Yerusalem. Yerusalem itu ada banyak kan? Salam, artinya salam itu kan tidak bisa dihitung. Aduh, ya Allah. Udah, coba dijelaskan dulu Yerusalem biar gue ngerti. Udah, artinya kan ada literasi, ada literasi. Yeru ada literasinya. Yeru itu artinya kota. Literasinya ya. Shalom itu yang damai, artinya kota yang penuh kedamaian maksudnya. Ya udah, penuh kedamaian. Satu kota yang penuh dengan banyak damai. Ya udah selesai. Begitu pun Elohim, bro, Tuhan yang maha kuasa, Tuhannya ya satu udah, aja. kasih saya literaturnya di mana? Lo kok literaturnya di mana? Yerusalem itu lo. Iya, satu kota yang mempunyai banyak kedamaian. Ya udah, apa salahnya? Elohim juga berasal dari kata Eloah dan Im. Eloah itu adalah yang maha kuasa, atau yang bentar dengar dulu. Eloah itu adalah otoritas. Dalam bahasa Ibrani Eloah artinya otoritas. Nah, ditambahkan Im artinya yang maha punya otoritas. Tanya Bang Billy. Saya belajar bahasa Ibrani. Gini aja Bang Billy, Bang Indra, kan dia paling merasa mengerti Taurat dan Ibrani. Arti Elohim apa jadi kalau dia jamak? Coba. Ilah. Kalau diterjemahkan secara literal. Akhirnya nanti ada 3 Tuhan ya Elohim itu ya. Apa aja kira-kira? Satu hakikat, satu zat, tetapi mempunyai tiga pribadi atau 3 kesadaran. Iya. Karena kamu ingin mengambil karena dia memang ingin menjadikan narasi Elohim bentuk jamak untuk membela Tritunggal. Itu sebenarnya. Ya terserah kalian. Karena begini bro. Karena itu ya, Allah kalian itu tidak bisa bertajali. Kalau dia ingin turun, ya dia turun sepertiga malam, seperti itu. Tetapi sebentar bro. Allah kami, yang berjalan di hadapan bangsa Israel itu adalah Davar Elohim atau firman Allah itu sendiri. Yang bertemu dengan Musa itu adalah Davar Elohim atau firman Allah itu sendiri. Itu. Yang bertemu dengan para nabi itu adalah Davar Elohim, yaitu firman Allah itu sendiri. Karena itu Allah nggak turun naik kayak ingus. Yang di bumi itu adalah firman-Nya yang bertemu dengan para nabi. Sebentar. Yang bertemu di bumi itu adalah Davar Elohim atau firman Allah, yaitu firman-Nya sendiri. Dan yang di langit itu yang transenden, sehingga yang mengatakan bahwa Allah yang zohir dan yang batin itu yang bisa menjelaskan cuma orang Kristen. Allah yang transenden sekaligus imanen. Termasuk harus mati ya. Bisa jelaskan cuma kalian gue tanya gini Bang Ali. Mana bisa kemarin jelaskan Muhammad aja blunder gimana?
Gua meragukan. Jelaskan Nur Muhammad di Blunder kemarin gimana? Bisa jelaskan. Gua meragukan kenabian Nabi kalian bahwa Allah ya Subhanahu wa taala yang diperkenalkan Nabi Muhammad itu nggak pernah ada. Itu karangannya sendiri. Wih, begitu ya. Kapankah? Sebentar. Gua begini. Gua ada. Sebentar. Ketika Musa itu di hadapan bangsa Israel, itu Tuhan turun di hadapan bangsa Israel. Itu... Sebentar. Tuhan turun di hadapan bangsa Israel. Mereka melihat gini. Tuhannya mereka. Sebentar. Pernahkah di dalam literatur Al-Qur'an? Sebentar. Pernahkah di dalam literatur Al-Qur'an orang-orang Arab melihat Allah mereka? Itu cuma karangan nabimu. Sejak kapan orang? Coba tanya Bang Billy, benar nggak Tuhan seorang praktisi Yahudi? Sejak kapan seorang praktisi Yahudi, seorang rabi, mengatakan dan mengajarkan dirinya Tuhan dan akan mati terbunuh? Apa? Dari fakta sejarah aja udah nggak masuk itu. Jadi kalau kita mau lihat Elohim itu sesuai dengan keterangannya Giga, maka akan kena nanti dengan yang Yakub bergulat dengan Tuhan. Betul. Tuh dia tuh. Halo. Itu kan Elohim. Lagi. Betul. Itu Elohim. Jadi Elohim. Itu firman. Menurut itu orang Kristen, terjemahan kitab kalian itu Yakub bergulat dengan Tuhan dan Yakub menang. Betul. Ya kan? Dia percaya itu. Yesus turun di situ. Ya itu Davar Elohim. Waktu pergulatan itu yang datang itu Yesus kalah sama Yakub. Yang dibanting sama Yakub. Yakub itu Yesus ya? Itu Davar Elohim ya? Iya Yesus. Itu Davar Elohim. Kalau ahli kitab dia yakin seperti itu. Itu Davar Elohim. Ini ada maknanya bro. Itu ada maknanya loh di situ loh. Ada maknanya di situ. Dan mungkin yang bisa nyambung dengan ini sebenarnya. Kalau ortodoks itu percaya Davar Elohim. Dan ini begini bro. Ini kalau gua ngomong masalah ini, gua tidak menafikan bahwa itu adalah Davar Elohim. Karena apa? Dan ini ketika gua berkata bahwa itu adalah firman Allah, ini gua hanya bisa nyambung dengan Billy. Karena kita punya backstory yang sama. Kita kenal siapa Yakub. Enggak, sebentar. Enggak, maksudnya kita kenal. Sebentar. Enggak apa-apa. Kamu tidak mengakui enggak apa-apa. Pengertian kalian aja Kristen begini. Bergulat dengan Allah huruf besar A-nya. Iya betul. Enggak apa-apa. Padahal di teks aslinya Elohim, bukan Allah, bukan Davar. Teks aslinya Elohim, bukan Davar. Bill. Gue tidak peduli kamu mengakui ini Davar Elohim atau tidak. Tetapi ketika gue menjelaskan, jangan ngarang-ngarang. Santai dulu, Bill. Ini kan asumsimu. Gak apa-apa, Bill. Gini, Bill. Maksud gue, ketika kita berdiskusi mengenai ini, siapa yang ditemui oleh Yakub, ya, itu kita hanya bisa nyambung. Kenapa? Karena kita punya background story-nya ini. Siapa Yakub ini kita kenal. Orang-orang Islam kan tidak kenal siapa Yakub ini. Kenapa dia disebut? Sebentar, Bill. Sebentar, Bill. Kita kenal, bro. Sebentar. Kenapa? Aduh. Sejarah pelajari, bro. Sebentar. Bill, gua ada telepon. Sebentar. Kenapa disebut dia bergulat dengan manusia? Memang kapan dia bergulat dengan manusia? Coba dari tadi kamu ngaku ada telepon. Dia bergulat dengan manusia, dia bergumul dengan manusia dan Allah dan dia menang. Kapan dia bergumul dengan manusia? Bill, kapan dia bergumul dengan manusia, Bill? Artinya gini. Enggak, kapan dia bergumul dengan manusia? Billy dan Tauratnya ini tidak pernah mempertuhankan Roh Kudus seperti kamu, apalagi mempertuhankan firman. Udah selesai, di situ aja, udah selesai. Kita sudah berpisah di abad pertama. Itu aja. Dia dengan rabi-rabinya, begini bro, dia dengan rabi-rabinya dan saya kalau berpisah ngapain kamu baca kitab dia? Loh, itu kitab saya kok. Oh, kitab kamu? Itu kitab saya, iya. Kamu dari mana bro? Itu kitabnya orang Yahudi, kamu ngawur aja. Itu kitab gua. Itu kitab gua. Perjanjian baru ya kita perlu. Kalau perjanjian baru orang Yahudi. Kitab perjanjian lama itu kitab gua. Wah, nggak bisa bro, ngawur kamu bro. Oke, kalau gitu. Kok lu ngiri? Kalau gitu kita tes baca aja, tes membaca. Saya. Gua nggak bisa baca. Gini aja Bill, gua mau tanya lu satu hal. Berarti bukan kitabmu, nggak original. Memang bisa baca jadi kitab. Gua kan lebih suka makna. Ketika kitab itu menjadi otentik, milik suatu sekte atau sebuah pemeluk agama, dia memahami
tekstual. Dia cinta pasti. Ya. Syuaib juga baca kitabmu. Apakah itu jadi kitabnya? Nah, harusnya lo malu sama Syuaib. Jelas, biarin aja. Syuaib tidak mencintai Al-Quran kok. Syuaib baca Al-Fatihah aja pakai logat itu, pakai bahasa Ibrani jadi kok. Gini kenapa Kristen tidak pede untuk memegang perjanjian baru aja? Kenapa? Karena kitab perjanjian lama ada kitab kami. Oh, karena perjanjian barumu itu nggak bisa berdiri sendiri. Iya, karena itu kitab kami. Kitab pembuatan dan kitab penggenapan. Kitab dari mana nggak bisa baca, bro? Gini, ketika itu Yesus berkata, sebentar, kalian kalau mau menghapus perjanjian lama dari kitab kami, di dalam perjanjian baru itu Yesus berkata bahwa harus digenapi semua tentang aku yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan Mazmur. Kita tidak pernah satu kali pun bilang bahwa kitab Taurat telah dipalsukan. Kami terima itu, Billy. Kami terima itu bulat-bulat. Sekarang yang beriman pada kitab-kitab sebelumnya ini siapa? Tapi kalian kan karena gara-gara tidak ada Nabi Muhammad, kalian bilangnya palsu. Itu pecundang. Nabi Muhammad itu kan nabi yang tidak dinubuatkan, tidak dikenal. Siapa dia juga kita nggak peduli. Ketika tidak ada nubuatan di dalamnya, kalian bilang itu palsu. Nah, sekarang gue mau tanya ke Billy. Kalau kamu tidak peduli, ngapain kamu pakai kosakata yang dari Al-Quran ke dalam kitab kamu? Ngapain kamu gunakan kata-kata suci dalam itu agamanya Islam. Bahasa Arab itu agamanya Islam. Malu kamu bahasa Arab itu agamanya Islam. Bahasa Arab itu agamanya Islam. Kenapa tidak pede? Bahasa Arab agamanya Islam. Ya kenapa tidak percaya diri? Sebelum Muhammad, gua kasih tahu ya. Kenapa tidak percaya diri? Kenapa tidak percaya diri? Gini aja ke depan kalau kamu mewartakan Injil, baca Injil gini. Pada awalnya adalah Logos bersama-sama Theos. Kenapa? Nggak enak ya baca gitu? Oke, sebentar ya. Nomor 1, Bang. Aku mau sharing sebentar ya. Ini saudara-saudara, ternyata dalam risalah Bulus ila ahli Rumia 31:3 dia menyatakan orang Kristen harus beriman kepada namus. Namus adalah itu hukum-hukum Taurat. Itu ayatnya. Afanubtilun namusa bil iman hasya. Kita membatali hukum namus. Namus di sini tolong diterjemahkan. Di tafsir Kristen itu namus adalah hukum-hukum Taurat. Ya, Taurat. Dengan iman di sini berjawabannya Bulus apa? Tidak, hasya, menolak. Bal nusabbitun namus. Tetapi kita menetapkan namus. Itu wajib orang Kristen beriman kepada namus, beriman kepada Taurat dan menetapkan hukumnya. Menetapkan hukumnya ya. Tapi hari ini dia tidak, Bang Majid, dia nggak sunat hari ini gimana? Ya nggak tahu itu. Iya, bahkan membatalkan hukum Taurat. Dengan alasan digenapi katanya. Gimana itu? Itu itu dihilangkan namanya. Oh, dihilangkan, bukan digenapi ya. Akhi Majid. Oh, salah. Makna namus. Makanya kan dalam Al-Maidah ayat berapa itu? Ayat 15 ya. Innama kuntum tukhfuna minal kitab. Memang dikatakan itu yang menerima kitab Taurat dan beriman pada kitab-kitab sebelumnya itu adalah kami. Kalian tidak sama sekali. Kalian cuma lip service doang. Kalau Nabi Muhammad itu bisa menjadi nabi, sebentar. Kalau Nabi Muhammad itu bisa menjadi nabi tanpa nabi-nabi sebelumnya, gue yakin kalian akan injak-injak kitab kami. Tapi kan kalian membutuhkan kami supaya mengukuhkan kenabian Nabi Muhammad. Ya, orang kami membutuhkan. Aku sekarang membuktikan nubuat Nabi Isa dalam buku Al-Injil tentang Nabi Muhammad. Gak ada. Gak ada. Oke, saya buka ya. Buka Pak Majid, buka. Langsung dor ini. Buka. Kalau urusan ini Islam bersatu ya.
Aki Majid karena punya 3 juta udah musuh di bawah. bersama. Mau 3 naik juta lagi. udah ini. Tapi tadi pertanyaan yang bagus karena di dalam kitab suci. Gua mau tanya gini. Bukan pertanyaan, itu mau kasih bukti, bukan pertanyaan. Gua mau nanya serius. Aki Majid. Aki. Ya. Naikkan 3 juta. Ya gimana ahli kitab? Ya, mau belajar Nur Muhammad sama aku nggak? Nggak usah, itu jiplak kami. Biar nggak salah pahamannya. Itu jiplak kami. Nur Muhammad itu jiplak. Kan kamu sendiri yang ngakui kemarin. Kami bisa menjelaskan Tuhan kami itu dengan teori Nur Muhammad. Coba itu gimana? Itu jiplak kami. Ternyata salah. Apa? Ternyata salah gimana? Barang jiplakan kok. Mau nyamakan. Kan mau nyamakan kemarin. Coba jelaskan versimu. Kami sudah ada konsep mengenai Sang Firman. Nggak usah lagi pakai konsep itu ya. Kami sudah ada menjelaskan bahwa Kristus adalah nur, adalah cahaya, adalah terang. Itu tertulis di dalam Yohanes 1. Bagaimana mungkinkah seseorang yang berlumuran sperma menikahi anak kecil kalian sebut sebagai nur Allah? Itu penghinaan terbesar. Oke, ini gayamu ternyata ya. Iya, memang begitu, Ustadz Ali. Ini saya katakan dengan terus terang, ini penghinaan terbesar. Dia kalau sependapat, dia menjilat. Oh, sama dengan konsep Nur Muhammad katanya. Setelah tidak mendapat, tidak sama, lalu menjelek-jelekan. Oh, gini ya. Kalian untuk memahami Kenapa panas kamu? Siapa? Ya udahlah, saya diam aja deh. Tapi sebentar ya, sebelum saya turun, saya mau istirahat dulu. Yang bikin kamu terguncang itu kenapa? Ya udah nggak apa-apa, sana aja. Jangan turun lah. Enggak, saya mau nanya kuatkan imanmu, sobat. Ya, kalau memang nggak kuat, login aja. Oke, 3 juta mau 3M, Bill, gue mau nanya. Begini Bill, di dalam kitab suci itu tertulis Yakub bergumul dengan manusia dan Allah. Kapan dia bergumul dengan manusia? Sekarang gini, fungsi Taurat itu dalam iman kamu apa? Fungsi Taurat dalam iman kamu apa? Kitab suci. Enggak kamu jalankan hukumnya. Jalankan. Oke, sabar. Gimana ahlul kitab kalau saya bawa ayat bolos melaknati Masih? Siapa? Waduh. Enggak ada. Waduh. Oke, saya buka ayatnya ya. Ya buka aja. Waduh. Buka aja. Parah. Waduh. Dor banget nih. Ada mati terkutuk ya, kan. Itu pasien itu ya. Risalah Bulus ila ahli Galatia 3:13. Al-Masih iftadana min la'nat an-namus. Masih sedang sedang menjadi dirinya laknah rela di kita ini. Di sini Masih jadi laknah. Nih, li'annahu maktub. Ini sebentar. Li'annahu maktub. Karena tertulis mal'unun, berlaknat setiap orang yang menggantung di atas kayu. Mal'un. Ulika itu apa yang tergantung? Iya, terlaknat itu. Yang disalib. Ulika yang tergantung. Ulika disalib gantung. Galatia ya. Ulika ala apa? Ala apa? Oh, ternyata dalam Alkitab bahasa Arab mati terkutuk, mati terlaknat ya. Iya. Ya Allah. Iya, jadi dia ini untuk jadi juru selamat, jadi dirinya jadi laknat. Menjadi juru selamat. Ya Allah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebentar. Apa-apa. Santai, saya akan bacakan. Dengan jalan menjadi kutukan ya. Betul. Jadi dia menjadi kutukan ya. Bukan. Seharusnya Majid, ini begini, Majid, sebentar. Majid, sebenarnya kita inilah yang terkutuk. Tetapi Kristus menggantikan kita. Kristus menggantikan kita dan dia tidak terkena kutuk itu. Jangan kita lah, lo aja.
Begini. Oke. Sebentar. Coba saya mau tanya Bang Billy, benarkah Taurat mengutuk manusia sehingga Kristus harus menebus kutukan Taurat, dia mati tergantung? Halo Bro Billy. Jadi kita ini lihat, di sini kita lanjut. Bentar, Aki Majid. Sebentar. Benarkah Taurat telah mengutuk Yesus sehingga dia harus mati terkutuk menebus manusia? Oh iya, dalam ajaran para nabi Israel, seorang anak tidak mendosa ayah tidak mendosa anak. Orang yang berdosa itulah harus mati. Gitu. Jadi itu intinya. Iya, di Islam pun juga ada isu, tidak menanggung. Nah, itu sebenarnya gini. Ini praktek. Ini mau nanya nih ke Bang Billy nih secara Bang Billy. Orang Yahudi boleh tidak beribadah di masjid? Kenapa? Boleh, saya sering. Enggak, itu kalau saudaranya ada saudara ada lanjutannya itu harus kita dengar baik. Lanjut. Ya. Lanjut. Ini sebenarnya sebentar ya. Ini sebenarnya praktek-praktek ini itu sekarang itu ditafsirkan oleh, ini bukan ini ya, Bill ya. Ini kan menurut ada beberapa sekte di dalam Yahudi. Bill tidak Perjanjian Lama. Kita lagi bicara Yesus mati terlaknat, mati terkutuk. Yes. Sebentar. Nah, mereka itu memutar-mutar ayam di atas kepala mereka dengan berpikir bahwa itu adalah transfer dosa ke ayam itu. Seperti itu memang prakteknya. Ini adalah praktek kurban di zaman lampau. Iya. Kamu tanya aja. Walaupun Billy tidak mempraktekkan ini ya. Gua tidak ini. Gua di sini berdiskusi dengan Billy. Jadi di sini seharusnya kita inilah yang terkutuk, tetapi Kristus itu menggantikan kita dari kutuk itu agar kita tidak mati. Ini adalah konsep kurban yang terdapat di dalam Yesaya 53. Saya bacakan ya, bahwa Mesias itu akan menjadi kurban. Sebentar ya, saya buka dulu. Terus setelah Yesus mati terkutuk, kamu tetap mati kok? Enggak, saya hidup. Saya hidup. Ketika kamu mati nanti berarti nggak ada fungsinya dong dia mati terkutuk. Saya hidup. Karena itu kami. Sebentar. Orang-orang yang telah beriman kepada dia, dia mati terkutuk juga mati kok. Yang sebelum kita hidup. Karena itu Bang Ali. Sebentar, Bang Ali. Ada lanjutannya. Ini kita kalau bercabang-cabang gitu nggak fokus satu. Ya, kita akan sini sampai matan ini. Kalau kita ini suka bercabang-cabang gitu. Siapa bercabang? Saya? Enggak, bukan. Lanjut, Aki Majid lanjut. Ya, kita ini karena saya maaf semuanya. Waalaikumsalam. Karena saya bawa ayat ini karena ada lanjutannya. Makanya jangan dibotong-botong dulu biar kita paham sampai akhir. Tolong ya semua saudara-saudara yang hadir di sini. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ya. Kita lihat yang siapa yang mulia Al-Masih antara semua ada manusia yang ada. Ya, itu ada tunjuan saya ini bawa ayat ini. Saya buka dulu kameranya. Silakan. Jadi di sini dari ayat itu Al-Masih jadi dari ayat itu kita simpulkan Al-Masih jadi laknat. Jadi laknat itu kata bolos ya, maaf bukan hujatan, bukan ya. Ini sesuai teksnya saya ini. Sesuai teksnya ya. Maaf, aku bukan hujat, wallah. Santai. Sesuai teks. Betul. Ya. Itu di kata bolos ya, Nabi Isa atau Yesus itu menjadi laknat untuk menebus dosa-dosa manusia lah gitulah. Dan di sini apa yang dikatakan dalam garun ini mal'unun, setiap orang bergantung di atas kayu itu adalah orang yang mal'un, yang telah dilaknat. Jadi bolos mencara ya sebentar aku lanjutin. Jadi kita ini buktikan bolos itu sedang melaknat Nabi Isa alaihissalam atau Yesus di sini ya dalam ayat ini. Kita rujukkan. Kita ini Sifrul Adad, Sifr Kehitungan ayat 24:9.
Di sini apa yang ditulis di dalam Alkitab, jasimun kal asad, berduduk seperti singa, rabidun kalabwa, man yuqimahu, mubarakun mubarakuhun, mubarakun mubarak, wala ainuka mal'un. Setiap orang yang memberkati, yang memuliakan kamu, akan itu orang jadi mubarak, jadi berkah. Dan setiap manusia yang melaknati kamu akan dijadi laknat. Kita lihat, yang memberkati Yesus siapa sebenarnya? Yang memuliakan Yesus seperti sebenarnya. Sebentar, aku lanjutin. Kita lihat. Biar kamu tahu. Kita buka al-ayat wa ja'alani mubarakan. Rahmatan fa in qawmatu in haruna qala inni abdullah ja'alani nabi. Dalam ayat surah Maryam ayat 30 nih. Zalika wa ja'alani nih mubarakan. Aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi Al-Qur'an Nabi Muhammad yang memberkati Yesus, tapi bolos menghina melaknati Yesus. Siapa yang benar? Coba. Baik. Nggak apa-apa. Oke, kita akan baca ya Majid ya. Ini mau saya bacakan dari Yesaya 53. Yaitu nubuatan mengenai Sang Mesias atau Al-Masih ini sendiri. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depannya. Orang-orang menggunting bulunya dan dia tidak membuka mulutnya. Kalau kamu baca Yesaya 53 ya dan Mazmur berapa itu ya, itu mengenai penyaliban ini. Tetapi di sini di dalam Yesaya 53 juga disebutkan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Korban penebus salah di sini. Tuh ya, ada yang bilur-bilurnya itu ya. Sebentar aku lihat dulu ya. Aku cari dulu yang bilur. Sebentar ya. Bla bla bla. Ini ya. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita, dan jaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini nubuatan Al-Masih sudah tertulis di dalam Yesaya 53. Karena itu aku bilang kita harus bisa ada paham mengenai konsep penebusan tadi atau konsep kurban tadi. Karena selama ribuan tahun orang-orang Yahudi itu mempersembahkan kurban pagi dan petang. Ribuan domba mereka bunuh, mereka slaughter. Dan tadi dikatakan harus di atas mezbah kan? Supaya apa? Supaya mereka tuh ada pendamaian dengan Allah. Karena Allah dan manusia itu digambarkan berdosa. Karena apa? Karena ada dosa ini. Tetapi ketika Mesias itu datang, dia akan menjadi imam besar itu, dan dia akan menyelesaikan dosa ini. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Billy. Nah demikian teman-teman. Udah itu aja ya. Saya udah harus off dulu ya Majid ya. Oke. Saya mau minta maaf dulu. Saya mau minta maaf dulu. Kita ini. Enggak. Santai. Saya tidak sambil hati sama sekali. Mungkin saya mau minta maaf sama Majid ya. Karena saya kan teman sama Majid. Maaf kalau ada kesalahan di sini. Dan kita berdebat keras. Alhamdulillah diskusi dengan ilmiah, kita bawa ayat.